Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di TV Yayan Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas Yayan Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam, sehingga terbentuklah podcast Ada atau Penderita Corong Moderasi Beragama yang kita saksikan hingga hari ini. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah kesyukuran yang tertinggi kami aturkan hari ini karena salah satu tokoh yang menjadi figur di Yayan Parepare ingin berkunjung dan hadir bersama kita. Setelah beberapa pertemuan beliau tidak bisa hadir, dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan dirinya hadir di tengah-tengah kita bersama. Beliau adalah Dr. Musakir MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Beliau adalah salah satu dosen tarbiyah dan keguruan Yayan Parepare. Selanjutnya beliau juga mengemban amanah sebagai ketua senat Yayan Parepare. Di dalam riwayat pendidikan beliau mengawalinya di strata 1, tepatnya di tarbiyah Yayan Parepare. Kemudian gelar S2 diperoleh pada konsentrasi pendidikan Islam Universitas Muslim Indonesia. Kemudian gelar doktor beliau diperoleh dengan konsentrasi pendidikan dan keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, kita akan melihat dan menyaksikan tersendiri, mendengarkan beliau di dalam memberikan pandangan sesuai dengan tema yang akan beliau sampaikan hari ini, yakni Pancasila sebagai ideologi tengah atau pemikiran konsep moderasi beragama. Kepada ayahanda doktor, dengan ini kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati adalah saudara moderator, para pemirsa yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita sama-sama membincangkan tentang Pancasila itu. Tadi sudah disampaikan tema yang insya Allah kita akan urai pada kesempatan ini, Pancasila sebagai jalan tengah dalam konteks pemikiran Islam, yang sesungguhnya kalau kita mau mengikuti istilah masa kini, semuanya itu adalah moderasi dalam konteks keberagamaan di negara yang berdasarkan dengan Pancasila. Indonesia ini sebagai negara yang sudah lama kita berdaulat, yang dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya negara ini sempurna setelah dasar negara itu ada. Dasar negara Republik Indonesia ini sesuai dengan kesepakatan bangsa ini adalah Pancasila. Tentu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kita sebagai umat Islam, tentu Pancasila ini sudah harga mati. Sudah tidak ada keraguan di dalamnya sebenarnya sebagai bangsa Indonesia. Memang kalau kita bicara tentang Pancasila, tentu terjadi pemikiran yang pasang surut. Mula-mula kita lihat pada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu ada tertulis ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam sesuai dengan
agama masing-masing. Ya, penganut-penganutnya. Piagam Jakarta ini sebenarnya jika sekiranya ini menjadi dasar negara, tentu dianggap bahwa Pancasila ini tidak bisa menjadi poros tengah, tidak bisa menjadi jalan tengah. Kenapa? Karena ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam ini tentu diskriminasi terhadap agama-agama lain. Kita lihat bahwa Indonesia ini dimerdekakan bukan saja oleh umat Islam, tapi ini adalah perjuangan bersama, bukan ya, termasuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lainnya. Tentu ini juga merupakan bahagia yang perlu diperhatikan dalam konteks keindonesiaan. Oleh karenanya, dalam Syaratul Perwira Negara, mantan Menteri Agama, dia mengatakan bahwa dengan hilangnya beberapa kalimat di dalam Piagam Jakarta itu menjadi dasar negara adalah pengorbanan bagi umat Islam. Pengorbanan demi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya pada saat adanya berbagai gejolak di dalam memahami teks Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta itu, maka oleh ulama-ulama yang ada di dalam baik di Indonesia pada waktu itu bersifat terbuka menghilangkan kata itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kata ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama dari Pancasila ini sesungguhnya adalah merupakan kata yang diterima oleh semua umat beragama. Karena memang sebagai warga negara Indonesia tidak ada tempatnya bagi orang yang tidak beragama. Dan semua agama itu tentu memiliki Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa tentu bagi kita umat Islam ini adalah Allah. Sesuai dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan ke situ itu. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang Pancasila di Indonesia ini, itu adalah merupakan pemikiran yang dilahirkan oleh pendiri bangsa ini, hasil ijtihad daripada pendiri bangsa ini untuk merekat seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan adanya Pancasila yang merupakan jalan tengah, sesungguhnya inilah yang membuat Indonesia aman, damai yang kita rasakan sekarang ini, bahwa selama Indonesia merdeka tidak pernah ada benturan antara agama. Tapi pun misalnya kalau ada yang mengatasnamakan agama, itu sebenarnya hanya kepentingan pribadi, kepentingan golongan yang mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena bagi kita Pancasila itu sudah tidak ada lagi sekat-sekat yang memungkinkan kita bisa terjadi konflik di situ. Sila pertama sampai sila kelima itu tidak ada persoalan bagi seluruh umat beragama dan semuanya menerima. Itu yang perlu saya lihat dalam konteks keberagamaan di negara yang berdasarkan Pancasila. Makanya pantaslah misalnya kalau pendiri bangsa kita ini anggap bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa, Pancasila itu adalah filosofi bangsa, Pancasila itu adalah perekat bangsa kita. Oleh karenanya Mahfud MD mengatakan bahwa Pancasila ini adalah merupakan akta kelahiran bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau ada orang yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila, ya berarti Indonesia yang mau dibubarkan. Baik. Jadi saya rasa yang seperti itu. Baik, terima kasih Anda Dokter yang mengawali hari ini materi kita dan penyampaiannya singkat, padat, dan jelas terkait poros tengah ataupun pemikiran tengah terkait tentang Pancasila yang erat kaitannya dengan moderasi beragama. Ada 2 poin yang saya tangkap yang sangat menjadi fundamental di dalam pembahasan kita hari ini, Ayahanda. Yang pertama terkait bahwa bagaimana kemudian agama Islam
mau berkompromi di dalam menentukan ideologi Pancasila ini. Kemudian bagaimana kemudian orang berbicara tentang Pancasila berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang mengatasnamakan Pancasila atau ingin mengganti Pancasila dan bermasalah karena Pancasila, itu bukan persoalan ideologi Pancasilanya, tetapi lembaganya, kelompoknya. Iya. Betul. Pertanyaannya kemudian, kalau saya mengulang kembali Ustaz, atau ayahanda di tengah-tengah masyarakat, khususnya era yang kian hari kian ingin terus mengganti, kenapa harus Pancasila? Kenapa tidak khilafah? Ya kan begini ya, Indonesia ini kan bukan saja satu agama. Baik. Indonesia ini dihuni oleh berbagai agama. Agama yang diakui oleh negara ini kan ada 6. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya kalau khilafah ini tentu kan paling ekstrim itu adalah mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar negara. Ya, apakah harus kita seperti itu dengan mengabaikan umat beragama lain? Tentu tidak bisa, karena Indonesia bukan milik Islam. Indonesia adalah milik kita. Tadi dikatakan bahwa Indonesia ini lahir dari perjuangan kita, ya, berbagai aturan-aturan itu adalah lahir dari kompromi-kompromi itu sendiri, dari berbagai golongan agama yang ada. Kita lihat sebenarnya tim perumus Pancasila ini kan bukan saja umat Islam, itu ada Mr. Maramis itu yang bukan Islam. Jadi kita tidak usah melihat bahwa Indonesia harus khilafah, harus apa, tidak usah. Itu pemikiran yang sesungguhnya sudah tidak harus dibangun di Indonesia ini. Ya, Pancasila sudah cukup mengayomi kita dalam rangka untuk berkegiatan keagamaan. Pancasila tidak pernah mencegah kita untuk beribadah bagi umat Islam. Begitu pula bagi umat lain tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah. Bahkan negara memfasilitasi kegiatan-kegiatan keberagamaan. Nah ini kan tentunya adalah berkat dari Pancasila itu yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa mempererat, mengayomi bangsa Indonesia dalam kehidupan beragama. Ya bagi kita umat Islam apa sih sebenarnya itu sila-sila mana sih yang bertentangan dengan Islam? Tidak ada kok. Kita lihat misalnya pada sila kemanusiaan yang ada dan beradab. Ya, di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Kita tidak bisa berkemanusiaan apabila kita tidak menghargai sesama manusia. Di dalam Al-Quran surah apa ini? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah ya sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Itu artinya bahwa di sini kepada siapa kita berbuat baik? Tentu kepada manusia. Ya. Nah, inilah kan kemanusiaan itu. Jadi sila-sila mana sesungguhnya yang bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut? Tidak ada. Ya, persatuan Indonesia ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap negara kita. Hubbul watani syatrul minal iman. Mencintai tanah air itu adalah bahagian dari iman. Jadi Pancasila ini memang bukan agama. Agama bukan Pancasila. Tapi agama dengan Pancasila itu adalah hubungan simbiotik mutuality. Hubungan yang saling memperkuat. Ya, kalau misalnya kita paksakan diri untuk membangun khalifah, jangankan orang yang non muslim, orang muslim saja belum tentu ada yang setuju. Nah ini kan bikin repot negara lagi, kita harus memulai lagi membangun negara ini bagaimana. Jadi kalau saya ya tidak usah berpikir yang seperti itulah. Mari kita berpikir bagaimana melaksanakan amanah yang dititipkan oleh para pendiri bangsa ini kita untuk membangun Indonesia, untuk menjadikan kita sebagai orang Indonesia bangga dengan Indonesia. Itu yang penting itu yang kita harus pikirkan. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Ayahanda terkait tentang pertanyaan awal yang membuka pandangan dan cakrawala kita hari ini bahwa iming-imingan khilafah ya bisa sah-sah saja, tetapi apakah dia cocok untuk negara kita, tunggu dulu. Karena darah
dan bangsa kita dibangun bukan hanya pada persoalan satu golongan, betul. belum lagi bukan hanya persoalan satu agama, Betul. tetapi belum lagi ketika kita masuk ke dalam alinea dan bunyi dari Pancasila itu sendiri, apa sih yang tidak ada di dalamnya? Ya, enggak semuanya kok ada dalam. Bisa jadi memang ada berbagai banyak kekurangan, Iya. tetapi bukan berarti kita harus menggantinya ya, Iya. Ayanda. Baik Ayanda, selanjutnya pertanyaan kedua, sejauh Ayanda memandang mulai dengan dikumandangkannya asas kita dan ideologi kita tadi Pancasila hingga hari ini, apa yang masih perlu untuk kita bangun dan kita harus real dan nyata juga, apa yang masih kurang di dalam membangun Pancasila sebagai sebuah ideologi dan berbicara tentang moderasi? Soalnya kan gini ya, Pancasila sudah final itu ya. Baik. Pancasila sudah final, dan celah yang kita lihat dari Pancasila ini tentu sudah sempurna. Hanya kita sebagai bangsa Indonesia itu perlu memaknai Pancasila ini berdasarkan dengan kehidupan kita yang setiap saat itu berubah. Oleh karenanya Pancasila ini kan terbuka di dalam menafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Memang Pancasila tentu karena ini hasil ijtihad manusia, tidak sama dengan Al-Quran itu ya. Itu sudah firman Allah, sudah gitu ya. Tetapi Pancasila ini kita anggap bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, Pancasila ini adalah hasil ijtihad para pendiri bangsa ini yang tentunya lahir dari pemikiran-pemikiran, kajian-kajian mendalam yang memang sudah berkembang pada masa lalu. Sehingga apa yang ada sekarang ini tentu lebih mudah kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita bangsa Indonesia betul-betul memahami Pancasila itu secara mendalam. Memahami Pancasila itu sesuai dengan konteksnya. Ya, jangan kita tafsirkan atas dasar apa yang kita inginkan, yang kita bangun, yang sudah tidak sesuai dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua bahwa tentu Pancasila ini memang harus ditanamkan di setiap bangsa ini, tidak boleh tidak. Karena saya khawatir jangan sampai dasar negara ini orang Indonesia tidak paham lagi. Saya biasa lihat bahwa kadang ada orang yang ditanya apa sih itu Pancasila, mereka tidak tahu itu. Disuruh apa itu sila pertama sampai sila. Ya, pendaftaran. Iya. Banyak malah ada ASN katanya beberapa. Iya. Kita lihat video itu Iya. ada yang terkecoh, tertukar-tukar antara ketuhanan dengan kemanusiaan. Itu yang perlu. Jadi intinya di sini bahwa semua elemen itu harus kerja bersama dalam rangka untuk menanamkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, kalau kita lihat pada Undang-Undang Pendidikan Nasional itu kan ada berapa mata pelajaran wajib harus diajarkan. Antara lain itu adalah pendidikan bahasa, kemudian pendidikan agama, tentu pendidikan kewargaan dan Pancasila ini harus, tidak bisa tidak. Dan yang terpenting itu tentu bukan hanya sekedar pemahaman pada aspek kognitifnya itu ya. Pancasila ini kan, pendidikan Pancasila ini kan seharusnya itu tidak hanya sekedar untuk mentransfer pengetahuan saja, knowledge. Tetapi yang terpenting di sini adalah membangun karakter bagi peserta didik kita itu agar supaya kepribadian mereka itu betul-betul tercermin nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Itu yang terpenting itu. Jadi kalau misalnya kita hafal ketuhanan yang maha, dua kemanusiaan yang tidak beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, tentu tidak cukup dengan itu. Tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan keseharian kita, itu yang penting. Itu yang penting. Jadi itu yang kita bangun. Nasionalisme. Iya, nasionalisme, patriotisme. Baik, Nah, itu yang penting itu. Baik. Sekira itu terkait tentang pertanyaan kita kedua. Sekarang kita mencoba untuk melanjutkan Ayahanda terkait pertanyaan kita mengenai tadi sempat Ayahanda bahas persoalan Piagam Jakarta. Ya.
Saya kira sampai hari ini itu kadang menjadi perdebatan, dan kadang kalau kita lihat di teks-teks buku-buku terkait tentang PKN yang dulunya memang sangat penting, yang pernah sempat ingin dihilangkan isu ini, tapi dipertahankan karena persoalan sesuai dengan apa yang dibahasakan tadi Ayahanda, bahwa ini penting karena ini bukan hanya menyangkut tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi ini menyangkut tentang karakter setiap anak bangsa untuk memandang negaranya. Nah, pertanyaannya kemudian Ustadz, bagaimana sih sebenarnya intrik di dalam pembentukan ataupun yang bisa menjadi pelajaran kita hari ini, bahwa Piagam Jakarta itu sendiri hadir bukan hanya serta-merta bicara tentang satu golongan saja, bukan hanya satu agama saja, tetapi itu bicara tentang persoalan keutuhan dari Sabang hingga Merauke. Mungkin itu, Ustaz. Begini ya, Piagam Jakarta itu kan sudah sejarah. Betul. Sudah lewat. Ya, sekarang ini adalah rumusan Pancasila itu dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Itu yang sekarang. Betul ya. Ya, tadi saya antar bahwa sebenarnya jika sekiranya Piagam Jakarta itu menjadi dasar negara, tentu itu tidak itu bisa saja saya katakan itu diskriminasi sebenarnya terhadap agama-agama lain. Nah, dengan hilangnya itu kata ketuhanan Maha dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sesuai dengan penganutnya, itu adalah merupakan pengorbanan bagi umat Islam demi untuk menjaga keutuhan bangsa kita ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka kan bukan hanya perjuangan bagi umat Islam, tapi ini adalah hasil perjuangan bersama dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia ini. Yang berjuang itu banyak yang syahid itu non-muslim. Selain daripada ulama-ulama kita juga banyak seperti itu. Jadi saya rasa Pancasila sekarang ini itu tidak ada persoalan lagi dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Karena itu sudah harga mati bagi kita. Persoalan Piagam Jakarta itu adalah sejarah dan hanya dijadikan sebagai rujukan bahwa Indonesia ini harus kuat, harus utuh, ya, dan tidak boleh ada diskriminasi, dan itu adalah anti Pancasila itu. Baik. Ya. Baik, Anda terkait tentang pertanyaan kita, saya kira sangat-sangat penting hari ini ketika kita ditanyakan bahwa memang Piagam Jakarta itu bukan hanya ingin ditinggalkan, tetapi itu memang juga harus ada sebagai bukti real bahwa bagaimana kemudian kita membentuk Pancasila ini serta-merta tidak hanya berbicara tentang jadi maka jadilah atau kun fayakun, tetapi ada proses yang panjang termasuk di bagian Piagam Jakarta tersebut. Nah, selanjutnya Ayahanda ketika ditanyakan terkait tentang pertanyaan Pancasila ini lagi sebagai sebuah poros tengah di kehidupan kita hari ini. Tadi saya lihat Ayahanda kan juga menjabat nih di kampus kita yang kita cintai ini, SNAT. Nah, ini kan perannya strategis sekali nih Ayahanda. Bagaimana Ayahanda selain tadi bicara tentang pendidikan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan yang memang itu sudah real, apakah ada strategi lain ataupun ada bentuk lain di dalam menentukan sikap dan karakter baik itu dari dosennya, pegawainya maupun mahasiswanya di dalam mengaktualisasikan Pancasila ini disinergikan dengan visi misi khususnya di kampus kita. Lah iya, seharusnya kan memang sudah seperti itu. Seperti yang sering kita dengarkan bahwa Yayan Parepare ini adalah merupakan institusi yang seharusnya mengembangkan nilai-nilai moderasi. Nilai moderasi yang dimasukkan tentu berdasar dari Pancasila itu sendiri. Ya, saya sebagai anggota Senat, sebagai ketua Senat tentu senantiasa memperhatikan apapun yang sebenarnya saya mau lakukan, ya
tentu berdasar daripada nilai-nilai yang ada. Tentu intinya adalah nilai-nilai Pancasila itu ya, kan begitu. Kita tidak boleh melakukan suatu tindakan, mengeluarkan satu kebijakan yang tentu bertentangan dengan dasar-dasar negara. Jadi disitulah, karena Pancasila ini kan sumber daripada segala sumber hukum. Apapun yang mau dilakukan tentu berdasar dari situ, tidak boleh bertentangan. Nah, dalam konteks kebijakan seharusnya seperti itu, tapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita, apakah itu misalnya sebagai pejabat, sebagai bawahan, atau sebagai apa saja, tentu tidak boleh kita tidak seperti itu. Nah, inilah tentu merupakan wujud daripada bagaimana memperkuat Pancasila itu di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh pendiri bangsa ini, oleh pemimpin bangsa tentu sudah benar bahwa kita harus menjadikan Pancasila ini sebagai kepribadian kita di dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang penting itu. Baik. Ya. Saya kira hari ini kita akan mendengar banyak hal terkait tentang penyampaian apa yang disampaikan oleh Anda, namun karena keterbatasan waktu, semoga di lain waktu dan di ruang-ruang lain, bukan hanya di podcast, Anda ingin menerima kami, ingin mendidik kami untuk berbagi informasi maupun pengalaman, bukan hanya tentang persoalan Pancasila yang sifatnya kita bisa temukan di berbagai tempat, kan, tetapi ilmu lain yang mampu membentuk karakter setiap anak bangsa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir daripada Pancasila itu kita peroleh. Terakhir Ayanda, kami butuh statement, closing statement, kesimpulan terkait tentang materi kita hari ini. Kepada Ayanda kami silakan. Ya, jadi Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan kita, kesepakatan bangsa bahwa Pancasila adalah dasar negara, Pancasila adalah ideologi bangsa, dan itu sudah harga mati, sehingga tidak perlu lagi kita berpikir bagaimana mengganti dasar negara, bagaimana mengganti ideologi. Yang terpenting bagi kita ini adalah bagaimana membangun Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila. Ya, kita melihat ke depan yang lebih baik, yang memungkinkan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itu yang penting kalau saya. Jadi bangsa yang maju itu adalah bangsa yang tentu ada sinkronisasi antara pengetahuan teknologi dan iman dan takwa. Iman takwa ini sesungguhnya adalah tentu seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan iman takwa ini adalah merupakan penguat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Rasa seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Ayanda yang mau menyempatkan hadir di podcast kami hari ini. Saya kira dengan hadirnya beliau menjadi spirit dan semangat kita ke depan untuk tetap melaksanakan kegiatan, khususnya menebar informasi di ada Topan Rita, corong generasi beragama Yayan Parepare. Saya kira itu yang ingin kami dengar hari ini. Sekali lagi terima kasih Ayanda. Kepada sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kitab Kartagama selain menjelaskan tentang sejarah daripada Piagam Madinah, Pancasila sendiri. Piagam Jakarta ya, bukan Piagam Madinah. Ya, Piagam, betul. Terima kasih Ayanda. Piagam Jakarta di dalam kitab Kartagama juga dijelaskan ada alinea pendidikan Pancasila itu masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar itu jelaskan bahwa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Semoga hari ini menjadi sinyal buat kita semua bahwa kemerdekaan ini memang perlu harus disampai atau dibawa ke dalam rumah kita sendiri. Akhir kata dari kami, melebih warakadana makiada ampena, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.